Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Semoga selalu sehat, happy, dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan IPA kompetensi dasar 3.9. Nah, materi yang kita pelajari adalah jenis-jenis materi. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, semua benda di sekitar kita termasuk materi. Nah, berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Materi sendiri artinya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, serta memiliki volume. Penggolongan materi. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua jenis. Yang pertama, unsur, dan yang kedua, senyawa. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu demi satu ya. Oke, yang pertama kita pelajari adalah zat tunggal. Zat tunggal disebut juga sebagai zat murni. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh zat tunggal misalnya adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Jenis zat tunggal ada dua. Yang pertama unsur dan yang kedua adalah senyawa. Secara khusus, unsur dan senyawa akan dipelajari di tema 9, subtema 2, dan 3. Jangan lupa untuk disimak ya. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau beberapa zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua, campuran heterogen. Campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari campuran homogen terlebih dahulu ya. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu larutan air teh. Berikut ini adalah contoh campuran homogen di sekitar kita. Yang pertama, sirup. Sirup merupakan campuran dari gula, pewarna, dan air. Yang kedua, air teh yang sudah disaring, merupakan campuran dari air dan warna dari teh. Yang ketiga, larutan oralit. Larutan oralit merupakan campuran dari gula, garam, dan air. Ada pula udara. Udara di sekitar kita merupakan campuran dari berbagai gas. Ada gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan lain-lain. Logam perunggu. Logam perunggu merupakan campuran dari tembaga dan timah. Logam kuningan berasal dari campuran tembaga dan seng. Ada pula logam emas putih. Logam emas putih merupakan campuran dari emas, tembaga, dan perak. Dan contoh yang ke-8 adalah logam emas di bawah 24 karat. Logam emas di bawah 24 karat merupakan campuran dari logam emas dan tembaga. Selanjutnya, jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan, seperti yang tampak pada gambar. Gambar menunjukkan campuran antara minyak dengan air. Antara minyak dengan air masih dapat dibedakan. Berikut ini contoh campuran heterogen di sekitar kita. Yang pertama, campuran air dan minyak. Yang kedua, air kopi tumbuk. Bubuk kopi masih bisa dibedakan dengan larutan kopinya. Yang ketiga, campuran air dan pasir. Yang keempat, es sirup. Es batu masih bisa dibedakan dengan larutan sirupnya. Yang kelima, es teh manis.
es batu masih bisa dibedakan dengan larutan teh manis. Selanjutnya yang keenam adalah lumpur yang lama-lama bisa terurai menjadi air dan tanah. Selanjutnya adalah darah kita. Darah terdiri dari plasma darah yang berupa cairan dan sel-sel darah. Sehingga darah termasuk campuran heterogen. Selanjutnya, kita akan berlatih mengidentifikasi sifat campuran, seperti pada buku tema 9 halaman 37. Bagaimana dengan campuran air dan gula? Apakah tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Ternyata air dan gula yang telah diaduk secara merata dapat tercampur secara sempurna. Selanjutnya, campuran air dan minyak. Campuran air dan minyak masih dapat dibedakan bagian-bagian penyusunnya, sehingga tidak tercampur sempurna. Campuran air dan pasir juga masih dapat dibedakan antara bagian-bagian penyusunnya, sehingga tidak tercampur sempurna. Ada pula campuran air dan pewarna makanan. Campuran air dan pewarna makanan ternyata tercampur sempurna. Campuran minyak dengan pasir ternyata tidak tercampur sempurna, karena kita masih bisa membedakan bagian-bagian penyusunnya. Campuran minyak dan pewarna makanan yang berwarna merah ternyata tidak tercampur sempurna, karena pewarna makanan dan minyak masih dapat dibedakan. Ada pula campuran minyak dan gula. Campuran minyak dan gula tidak tercampur sempurna, karena kita masih bisa membedakan bagian minyak dan bagian gula. Dari identifikasi sebelumnya, kita dapat membedakan jenis-jenis campuran. Campuran yang tercampur sempurna kita katakan sebagai campuran homogen. Contohnya adalah campuran antara air dan gula, dan campuran air dengan pewarna makanan. Ada pula campuran yang tidak tercampur sempurna. Campuran yang tidak tercampur sempurna kita katakan sebagai campuran heterogen. Contohnya adalah campuran air dan minyak, campuran air dan pasir, campuran minyak dan gula pasir, serta campuran minyak dan pewarna makanan. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.